Salve saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya mau menyampaikan materi tentang peran kaum awam dalam kehidupan menggereja. Bersama saya Gabriel Salim, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Ada beberapa bagian yang akan kita bicarakan dalam pembicaraan kita hari ini. Kita mulai dengan pengertian kaum awam. Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk dalam golongan hierarki atau anggota lembaga hidup bakti. Mereka adalah bagian dari umat Allah yang dibaptis dan diberi tugas perutusan yang khas di tengah dunia. Kemudian bagian yang kedua, kita mencoba merefleksikan dasar keterlibatan kaum awam dalam kehidupan menggereja. Dasar pertama adalah sakramen permandian. Kita semua tahu bahwa dengan menerima sakramen permandian, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota gereja, dan yang paling penting, artinya yang ada kaitannya dengan dasar keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja adalah kita dengan menerima pembaptisan, kita berpartisipasi dalam 3 tugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebagai imam, awam berpartisipasi dalam imamat Kristus dengan mempersembahkan hidup mereka sebagai korban yang hidup dan kudus, baik dalam doa, karya, maupun kehidupan keluarga. Mereka juga mengambil bagian dalam liturgi, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelayan yang aktif. Kemudian tugas sebagai nabi, orang yang dibaptis dipanggil untuk mewartakan kabar baik atau mewartakan Injil melalui perkataan dan teladan hidup, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat. Kemudian sebagai raja, tugas ini dimengerti sebagai tugas pelayanan. Orang yang dibaptis dipanggil untuk melayani sesama dan memimpin orang lain kepada Kristus dengan meneladaninya, yaitu ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bisa dilihat dalam Injil Matius bab 20 ayat 28. Kemudian dasar yang kedua, dasar keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja adalah amanat agung dari Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudari, perintah pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku tidak hanya ditujukan kepada ke-12 murid, tetapi itu juga adalah panggilan bagi kita semua, bagi seluruh gereja yang sebagian besarnya adalah kaum awam, untuk terlibat dalam misi evangelisasi. Kemudian dasar biblis yang kedua adalah dalam perintah kasih, ajaran kasih Yesus yang berpusat dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Di sana dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi pelayanan adalah wujud nyata dari kasih kepada sesama. Kasih ini harus diwujudkan dalam tindakan. Dan itu adalah tugas tiap orang beriman. Kemudian dasar yang ketiga adalah teladan.
dari gereja perdana. Jadi seorang awam Katolik harus mengikuti teladan dan contoh hidup gereja perdana. Dalam Kisah Para Rasul digambarkan komunitas awam yang berbagi harta, berkumpul untuk memecahkan roti, dan berdoa bersama. Ini adalah bentuk pelayanan komunitas yang dilakukan oleh awam. Kemudian Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1-4, setelah penganiayaan dimulai, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat ini sangat jelas, justru para awamlah yang pertama-tama memberitakan Injil di luar Yerusalem. Kemudian dasar yang ketiga, ya saya menyebutnya sebagai spiritualitas hidup ya, spiritualitas hidup, yaitu berdasarkan pengalaman hidup kita, pengalaman bagaimana kita dicintai oleh Tuhan, pengalaman bagaimana kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kasih itu menjadi penggerak supaya kita ambil bagian dalam pelayanan gereja. Sebagaimana Tuhan mencintai kita, demikian pun kita mencintai Tuhan yang kita wujud nyatakan dalam tugas pelayanan kita. Ketika kita meyakini bahwa kebaikan Tuhan itu adalah nyata di dalam hidup kita, maka kita juga meyakini bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan supaya dengan pengalaman kebaikan itu kita digerakkan untuk mengambil bagian dalam kehidupan gereja atau mengambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja ya. Kemudian ya selain itu sudah merupakan tanggung jawab gereja ya, karena kita diajarkan bahwa ada 5 tugas gereja, yaitu pertama liturgia, tugas menguduskan, kerigma itu tugas mewartakan, diakonia tugas melayani, kemudian koinonia itu membangun persekutuan, persaudaraan, kemudian yang kelima itu adalah martiria, yaitu menjadi saksi, memberikan contoh teladan dan hidup. Dan ini menjadi dasar bagi kita, dasar yang nyata bagi kita supaya kita mengambil bagian dalam kehidupan menggereja, mengambil bagian dalam tugas pelayanan di gereja, baik di gereja lingkungan, gereja stasi, maupun di gereja paroki. Bahkan ya kalau bisa sampai ke tingkat keuskupan. Lalu pertanyaan selanjutnya saudara, hal-hal apa saja yang bisa kita yang bisa kita bantu. Artinya kita bisa berpartisipasi, modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya tentu saja ya bisa dengan menjadi seorang lektor, kemudian bisa menjadi prodiakon, kalau orang-orang muda itu bisa menjadi mesdinar, bisa menjadi pemazmur, menjadi dirigen, ya, mengambil bagian dalam tugas tata tertib untuk menjaga ketertiban, keteraturan dalam gereja, kemudian juga mungkin dengan menjadi seorang koster, ya, menjadi seorang koster, kemudian bisa menjadi seorang katekis, karyawan karyawati paroki, pelayanan sosial, ya banyak pelayanan sosial yang kita lakukan, ya seperti pengobatan gratis, kemudian mengunjungi dan mendoakan orang sakit, ya dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengambil bagian dalam kehidupan menggereja. Kemudian kita juga bisa mengambil bagian atau aktif menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki. Kaum awam diajak untuk terlibat dalam perencanaan evaluasi
dan pengambilan keputusan untuk kemajuan hidup menggereja di tingkat paroki. Ya, itu kemudian selain itu, ya putusan di tengah dunia atau misi transformasi sosial sebagai seorang awam itu ya yang pertama menguduskan realitas duniawi. Kaum awam dipanggil untuk menguduskan dunia dari dalam, terutama melalui hidup berkeluarga, menjadi keluarga sebagai gereja kecil, ya, Ecclesia Domestika yang ditandai dengan kasih, pengampunan, dan pendidikan iman. Kemudian di dunia kerja, dalam dunia kerja, menjadi saksi Kristus di tempat kerja dengan menunjukkan integritas, kejujuran, solidaritas, profesionalitas, ya, baik sebagai ya sesuai dengan profesi kita masing-masing, ya. Kemudian dalam dunia sosial dan politik terlibat aktif membangun masyarakat yang lebih adil dan damai, membela hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian ciptaan. Kemudian yang terakhir itu ya terlibat dalam evangelisasi atau pewartaan. Ada evangelisasi langsung, memberikan kesaksian iman dan mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian evangelisasi melalui kehidupan, yaitu martiria, menjadi saksi iman melalui cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injil, seperti kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Saudara-saudari, sebenarnya kita ini dengan menerima pembaptisan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau terlibat, yang mau ambil bagian dalam gereja, ya. Karena dengan keterlibatan kita, akhirnya gereja bertumbuh dan berkembang. Kalau gereja bertumbuh dan berkembang, bukan hanya pastor yang menikmati sukacita dan kegembiraannya, tetapi kita semua. Oleh karena itu, semoga dengan permenungan kita, dengan katekesi kita, dengan refleksi kita bersama pada kesempatan ini, memotivasi kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Karena memang sudah semestinya kita harus mengambil bagian dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.